Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Meliani dengan NIM A1L11939, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem buffer dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu jenis sistem buffer dalam tubuh manusia. Nah, sebelum kita membahas tentang jenis sistem buffer dalam tubuh manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih buffer itu. Jadi, buffer adalah zat yang dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam atau basa, atau ketika diencerkan. Nah, buffer dalam tubuh manusia adalah darah. Jika darah tidak memiliki buffer, maka ketika minum jus jeruk yang kecut, tubuh kita dapat mengalami asidosis atau pH darah asam. Buffer dalam darah adalah jenis buffer yang terdiri dari asam lemah dan garamnya. Komponen larutan buffer atau penyangga yang pertama yaitu larutan buffer atau penyangga bersifat asam. Yang kedua, larutan buffer atau penyangga bersifat basa. Sifat-sifat larutan buffer yang pertama yaitu pH tidak berubah bila larutan diencerkan. Yang kedua, pH tidak berubah bila larutan ditambahkan asam atau basa. Pengaturan sistem kesetimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu adalah sistem buffer. Sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fiksat dan asam organik pada cairan ekstrakurikuler. Sistem kimia hanya mengatasi ketidakseimbangan asam basa sementara. Jika dengan buffer kimia tidak cukup memperbaiki kesetimbangan, maka pengontrolan pH akan dilanjutkan oleh paru-paru. Yang kedua yaitu sistem paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Yang ketiga yaitu sistem ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan 3 sistem buffer asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Nah, tahukah kalian bahwa sebenarnya dalam darah terdapat sistem penjaga yang membantu supaya pH darah hampir konstan, yaitu 7,4. Nah, ya, sistem penjaga itu merupakan larutan penyangga. Larutan penyangga sangat dibutuhkan untuk mempertahankan keadaan pH karena bila terlalu asam atau terlalu basa dapat menimbulkan berbagai masalah. Kemudian, cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan distribusi ke seluruh bagian tubuh. Komposisi cairan dan elektrolit di dalam tubuh sudah diatur sedemikian rupa agar keseimbangan fungsi organ vital dapat dipertahankan. Peran air dalam tubuh yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Air merupakan salah satu komponen utama dari sel selain lemak. Tidak hanya menjadi komponen utama dari sel, air juga merupakan salah satu komponen utama darah yang mengandung 82% air.
Air juga berperan penting dalam pembentukan cairan lambung, hormon, enzim, dan cairan-cairan lainnya yang ada di dalam tubuh. Selain itu, air juga terdapat dalam bagian otot tubuh dan memiliki fungsi untuk menjaga kondisi tonus otot sehingga mampu berkontraksi. Peran air dalam tubuh yang lainnya yaitu mengatur suhu tubuh. Salah satu fungsi air adalah menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh bagian tubuh untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Selain itu, air juga berperan mendinginkan suhu tubuh melalui produksi keringat. Nah, selanjutnya air sebagai pelumas atau bantalan. Karena air mempunyai konsentrasi yang besar pada tubuh, cairan ini mempunyai peran penting sebagai pelumas atau lubrikan cairan sendi yang memungkinkan sendi pada tubuh untuk bergerak dengan baik dan meredam gesekan antar sendi. Seperti misalnya tulang rawan yang ada di ujung tulang panjang mengandung banyak air yang berfungsi sebagai pelumas. Kemudian air sebagai pelarut. Air dapat melarutkan berbagai zat gizi yang masuk ke dalam tubuh yang membantu proses pencernaan makanan yang kita konsumsi melalui dari membantu produksi air liur saat makanan tiba di dalam mulut, melarutkan cairan dan membantu melumasi makanan agar dapat masuk dengan lancar ke kerongkongan. Kemudian, peran mineral dalam tubuh. Nah, mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Fungsi mineral yaitu sebagai katalis berbagai reaksi biokimia dalam tubuh, transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, produksi hormon pencernaan dan penggunaan makanan, bagian dari organ vital seperti tulang, darah, gigi, dan lain-lain, dan sebagai kofaktor. Beberapa mineral, khususnya makromineral, merupakan unsur penting sebagai elektrolit. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang sistem buffer dalam tubuh manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.